Sedangkan untuk likelihood-nya juga dibagi menjadi 5 tingkatan, mulai dari sangat kecil hingga sangat besar. Lalu untuk, perhitungan resikonya, untuk perhitungan resikonya adalah perkalian antara dampak dan likelihood. Di sini, dari hasil perkalian dampak dan likelihood dibagi menjadi 4 level risiko, yaitu low risk, moderate risk, high risk, dan extreme risk. Hal ini berdasarkan per Dir 117P/Dir/2019, risk appetite adalah risiko yang pada tingkat moderat hingga rendah, sehingga untuk tingkat risiko ekstrim dan tinggi harus dilakukan penanganan atau mitigasi, sehingga sekurang-kurangnya tingkat risiko moderat. Pemaparan dari tingkat kemungkinan yang tadi ada 5 level, jadi dibagi menjadi 5 ini. Yang pertama, level 1 itu kurang dari 10%, level 2 dari 10 sampai 30%, level 3 dari lebih dari 30% sampai kurang dari 70%, level 4 70 sampai 90%, dan level 5 yang terakhir lebih dari 90%. Untuk tingkat dampak, ada 5 tadi yang penilaiannya berdasarkan beberapa faktor seperti yang di layar, yaitu safety, extra full cost, energy not served, equipment cost, stakeholder, atau customer atau social satisfaction, environment, dan leadership. Untuk selanjutnya tertera hasil perkalian dari likelihood dan dampak yang masing-masing memiliki 5 level. Jadi ada 6 area yang memiliki level risiko yaitu low, lalu ada 6 area juga yang memiliki level risiko moderate, dan untuk high risiko memiliki 7 area, dan sisanya 6 area ekstrim risiko. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Yohana. Ya, berikut ini saya akan menjelaskan alur proses penyusunan program kerja yang berbasis risiko. Untuk penetapan konteksnya, asesmen risiko dimulai dari alur proses atau aspek, kemudian dideskripsikan, lalu diukur level resikonya hingga dipetakan, dan kemudian dari peta tersebut dapat ditentukan prioritas resikonya. Setelah menentukan prioritas resiko, maka dibuat root cause problem solving, sehingga dapat ditentukan alternatif mitigasi risiko dan prioritas mitigasinya. Untuk dalam hal ini juga uji akurmit, uji pulut, kemudian menghasilkan output lead measure, dan dari situ disusun scoreboard, dan juga selanjutnya ditentukan week session-nya. Ya, untuk keterangan yang lebih jelas bisa dilihat di gambarnya. Next. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, dari beberapa pemaparan dari Hana dan Yohana, resiko itu dilanjutkan dengan melakukan kajian pelaksanaan layakan operasional atau KKO. Di sini kita melihat uraian permasalahannya, yaitu permasalahan itu adalah evaluasi gangguan peralatan yang disebabkan permasalahan pada beberapa material
utama kita, yaitu antara lain ada trafo, ada jaringan transmisi, ada gas insulated substation atau GIS, ada PMT atau pemutus, ada CT atau current transformer, ada CVT atau PT atau potential transformer, ada lightning arrestor atau LA, dan ada kapasitor. Nah, dari uraian permasalahan itu muncullah suatu solusi. Solusi itu adalah proses diagnosa level 3. Proses diagnosa level 3 ini memetakan kondisi peralatan dengan memperhatikan beberapa parameter dari hasil asesmen, usia peralatan, dan tingkat risiko. Di sini kita bisa memetakan, misalnya di tabel sebelah kanan, di sini ada trafo IBT, ada trafo 150, ada trafo 70, ada PMT, ada CT. Nah, di situ bisa kita ranking berdasarkan kondisi peralatan, itu hasil asesmen, misalnya hasil ukur atau hasil uji, lalu usia peralatan mana yang paling tua, dan tingkat risikonya. Misalnya trafo IBT itu 500 atau 150 kV, dia tingkat risikonya paling besar, karena jika trafo itu mengalami gangguan, maka dampaknya itu akan sangat luas, area yang mengalami pemadaman dibandingkan dengan trafo 150 atau peralatan lainnya seperti PMT, CT atau LA. Nah, kemudian yang kedua solusinya adalah melakukan penggantian peralatan yang memang sudah aging atau sudah mengalami kondisi pemburukan untuk menjaga kontinuitas pelayanan penyaluran tenaga listrik. Jadi di sini bisa kita melihat kali gangguan yang terjadi di beberapa tahun. Nah, yang paling besar ini adalah ada di peralatan-peralatan yang tertera di bawah. Ada CT, PMT, SCT, ada kabel, PT, dan trafo atau PMT incoming. Nah, setelah kita melakukan kajian kelayakan operasional, kita juga melihat kajian kelayakan kajian kelayakan finansialnya atau KKF-nya. Di sini kita bisa memperkirakan biaya berapa yang dibutuhkan untuk melakukan penggantian peralatan yang sudah kita susun pada kajian kelayakan operasional tadi. Dari semua peralatan totalnya 3.781 yang ada di tabel, itu dibutuhkan perkiraan biaya mencapai sekitar 2 triliun rupiah untuk melakukan penggantian baik material maupun jasanya. Akan tetapi kajian kelayakan finansial ini juga dievaluasi oleh PLN pusat, sehingga realisasi yang turun dari kajian kelayakan finansial ini akhirnya hanya didapatkan 538 miliar. Ini dalam satuan ribuan. Nah, sehingga dalam hal ini kita juga harus bisa memaksimalkan anggaran yang turun dari PLN pusat, dan kita katakan peralatan mana saja yang prioritas harus diganti berdasarkan tadi hasil asesmen, kemudian usia dan tingkat risikonya. Dan kita bisa menghitung bahwasanya dengan anggaran tersebut sekitar 2017 tahunnya proyeknya jalan dengan investasi 538 M, diprediksi bahwasannya peralatan tersebut akan mampu bertahan selama kurang lebih 20 tahun atau sampai 2037 dengan internal rate of return-nya sekitar 23% dan net present value-nya mencapai 1,862 triliun. Maka dari hasil kesimpulannya proyek ini dinyatakan layak. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Mas Fajar. Jadi melanjutkan dari penjelasan Pak Dian, akhirnya kami beranjak ke kajian risiko proyek terkait dengan penggantian MTU kritis. Kelompok 1 mohon dipercepat ya. Baik Bu. Jadi lembar kerja yang diterapkan oleh PLN di sini, yang pertama adalah konteks kajian risiko, di mana di dalamnya ada nama proyek, sasaran, kemudian latar belakang, ruang lingkup, penanggung jawab, stakeholder, serta alur proses. Ini adalah contoh salah satu lembar kerja kami. Kemudian yang kedua, setelah itu kami melaksanakan yang namanya identifikasi risiko,
di mana kami memetakan yang pertama adalah terkait dengan deskripsi risiko, karena di sini adalah konteksnya proyek penggantian material transmisi utama yang kondisi kritis, sehingga kami petakan ada 11 deskripsi risiko yang nantinya akan kami jabarkan. Kemudian yang pada kolom ketiga ada taksonomi risiko terkait dengan pengelompokan risiko dan permasalahan yang telah atau sedang dihadapi. Ini sudah dibuat secara holding company kami di PLN Pusat. Kemudian pemilik risikonya diisi dengan jabatan pemilik risikonya. Kemudian ada penyebab mengapa deskripsi risiko itu terjadi, diisi dengan terkait dengan root cause analisisnya, ada dampak. Kemudian ada tingkat risiko ini didapatkan dari perkalian likelihood versus impact, sehingga yang terakhir didapatkan yang namanya indikator atau key risk indicator. Ini adalah contoh untuk lembar kerja identifikasi risikonya. Kemudian yang kedua, identifikasi risiko sama kami memetakan ada 11. Yang pertama adalah gangguan terkait dengan material transmisi utama kami, mulai dari trafo, CB, pemutus tenaga, PMS sampai dengan LA. Kemudian yang kedua, kami juga mendeskripsikan terkait dengan nilai harga perkiraan satuan yang tidak sesuai dari penawaran. Ada juga risiko terkait dengan deadline penandatanganan kontrak terlambat, proyek tidak selesai sesuai dengan target waktu. Kemudian ada kualitas pekerjaan tidak sesuai kontrak, serta pekerjaan pasca proyek terjadi anomali atau mutunya rendah. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi risikonya, kami membuat analisis risiko, di mana di dalamnya ada inherent risk. Ini terkait dengan risiko yang melekat di perusahaan sebelum upaya tindakan untuk mengubah kemungkinan dan dampak risiko. Jadi ini sebelum ada upaya. Kemudian setelah itu ada kontrol atau pengendalian yang ada saat ini terkait dengan penanganan risiko yang sudah ada untuk memelihara dan atau memodifikasi risiko. Sehingga kalau kita melaksanakan kontrol tersebut, akhirnya didapatkan hasil kontrol risk, di mana ada beberapa parameter yang mengalami penurunan. Yang awalnya nomor 1, dia sedang malapetaka, didapatkan tingkat risikonya ekstrim, dia turun setelah dilaksanakan kontrol pencegahan dan kontrol pemulihan, dia turun menjadi tingkat risiko tinggi. Dan terkait dengan efektivitas kontrol ini adalah apakah kontrol yang kami tentukan di sini itu benar-benar menangani penyebab maupun dampak dari risiko. Kemudian dari analisis risiko ini akhirnya didapatkan yang namanya mitigasi, di mana di dalamnya ada terkait dengan rencana atau program mitigasi. Di dalamnya adalah terkait dengan penanganan risiko tambahan jika kondisi dari kontrol risk kita masih tinggi, karena risk appetite yang ditentukan oleh PLN sendiri adalah moderat ke bawah. Untuk yang moderat ke atas atau ada kemungkinan mengalami kenaikan dari moderat menjadi high atau ekstrim, itu harus dibuatkan mitigasi. Kemudian di dalamnya juga ada PIC, kemudian kebutuhan anggaran, target waktu, sama tingkat risiko residual. Jadi tingkat risiko residual ini adalah tingkat risiko yang diharapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada risk appetite yang telah ditetapkan. Jadi setelah kita menentukan mitigasi yang diharapkan yang awalnya dia tadi high, tinggi, menjadi target tingkat risikonya rendah. Sehingga masuk dalam risk appetite yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga dari penanganan risiko yang ada, akhirnya didapatkan yang namanya peta risiko. Tadi contohnya ada 11, terkait dengan penanganan untuk MTU P0, di mana deskripsi risikonya, kalau kita melihat pada level atau peta risiko yang ada di sini, sebelah kiri, untuk risk appetite-nya seperti garis putus-putus ini, di level moderat menuju ke low, sedangkan yang harus dimitigasi adalah level dari high menuju ke ekstrem. Ekstrem ini yang merah, high ini adalah yang kuning. Sehingga dari beberapa permasalahan yang ada, proyek MTU P0, yang diharapkan adalah yang pertama, dalam rangka mendukung peningkatan keandalan, maka memang perlu dilaksanakan proyek penggantian trafo dan material transmisi utama. Kemudian yang kedua adalah tahapan yang dilakukan terkait manajemen risiko di PLN. Tahapannya adalah yang pertama ada risk registernya. Sebenarnya risk register ini mengidentifikasi semua risiko yang ada
ada analisis risiko serta penanganan risiko dan peta risiko. Kemudian risk appetite yang ditentukan oleh perusahaan berupa risiko pada tingkat moderat dan rendah. Nah, risiko pada tingkat moderat yang berpotensi meningkat ke tinggi juga harus dilakukan mitigasi sehingga menjaga tingkat risiko sekurang-kurangnya tetap pada tingkat moderatnya. Kemudian proses manajemen risiko pada PT PLN Persero ini sesuai dengan ISO 31000 tahun 2018 dan hierarki kegiatan pemantauan dan peninjauan risikonya. Kalau kami pemantauannya ada rutin, sekurangnya setiap bulan. Kemudian ada juga pemantauan berkala. Ini dilaksanakan oleh risk owner, oleh GM. Biasanya periodikalnya sekurangnya setiap 3 bulan, serta pemantauan sewaktu-waktu. Ini dilaksanakan oleh auditor, dalam hal ini bisa SPI, bisa divisi manajemen risiko korporat, kemudian Dewan Komisaris, dan pihak independen. Paling itu pemaparan dari kelompok 1. Mohon tanggapan dan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Ini tadi anggotanya siapa saja, Pak? Yang cuman tiga orang tadi ya? Berempat, Bu. Berempat ya? Empat orang, Bu. Siapa aja tadi? Bapak Dian Fitri Harmoko. Oh, Pak Dian ya. Kok saya miss yang bentar. Pak Dian, terus Pak Nur ya. Saya sendiri, Bu, Nur Fajar, kemudian Bu Hana Talita, serta Bu Yohana Lydia, Bu. Yohana Lydia. Yohana dan Bu Hana. Bu Hana. Yohana, sama kan Yohana dengan Hana ya? Iya, Bu. Satu lagi? Oh, ini orang yang berbeda, Bu. Saya Hana Talita, yang satunya Yohana Lydia. Oh, iya, iya. Oke. Ini kasus yang dari perusahaannya siapa, Pak? Dari perusahaan saya, Bu. Dan Pak Dian. Ya? Pak Dian juga ya, PLN. Iya. Kasus yang ditangani sendiri atau terlibat tidak langsung di proyeknya ini? Kebetulan yang mengusulkan dari saya ini, Bu. Jadi saya langsung terlibat terkait dengan proyek ini karena kebetulan di bidang saya yang mengusulkan untuk penggantian material transmisi utama ini, Bu. Memang kalau pergantian selalu dalam bentuk proyek ya, Pak ya? Iya, Bu, benar. Karena ini memang proyek berskala besar. Ini di wilayah Jawa bagian timur dan Bali, Bu. Oke. Dia artinya begini, itu dilakukan secara berkala tidak ya, Pak Nur? Pergantian ya. nih. Benar, Bu. Secara berkala, Bu. Berkala. Jadi monggo. Jadi secara total ini, Bu, kalau melihat dari data yang ada di sini, usulan kami itu sebenarnya mencakup semua daerah atau gardu induk yang ada di wilayah Jawa bagian timur serta Bali, Bu. Jadi ini adalah material transmisi utama yang tersebar karena kebetulan memang kami dari PLN unit induk transmisi Jawa bagian timur dan Bali, Bu. Jadi tadi disebutkan risk yang tertinggi apa tadi, Pak? Kalau di level kami, level risiko tertinggi itu di sini bisa dilihat di ekstrim, Bu. Ini, Bu. Ya. Ekstrim ini, Bu. Ini adalah level risiko tertinggi, Bu. Iya. Kalau di case-nya itu apa, Pak? Jadi kalau di case ini terkait dengan potensi breakdown material transmisi utama, Bu. Jadi risiko yang terjadi adalah gangguan pada pemutus tenaga. Ini salah satu material transmisi utama, Bu. Kemudian ada juga gangguan pemisah. Ini adalah semua peralatan yang ada di gardu induk kami, Bu. Dan tingkat risiko awalnya adalah tingkat risiko ekstrim, Bu. Oke. Dan mitigasinya adalah? Mitigasinya tertuang di penanganan risiko, Bu. Saya perlihatkan di sini. Nah, itu. Ini, Bu, mitigasinya ada di kolom ini. Iya. Pencegahannya kami penggantian PMT kritis. Kalau pemulihan, anggaplah terjadi gangguan dan menyebabkan pemadaman di konsumen, maka pemulihan kami adalah penggunaan PMT spare yang sudah tersedia di gudang kami untuk recovery gangguan, Bu. Pak Dian mau menambahkan itu atau gimana?
Nah, tadi saya mengarahkan ke slide-nya aja. Oke, Jadi memang iya. sesuai dengan urutan distribusi resikonya saja. Jadi perbedaannya kalau antar wilayah itu biasanya di apanya, Pak? Kalau pergantian transmisinya? Jadi terkait wilayah ya Bu ya. Jadi kalau kami kebetulan di divisi core bisnis kami di divisi transmisi Bu. Kalau di transmisi itu sebenarnya penyaluran dari sumber pembangkit menuju ke distribusi Bu. Distribusi itu yang menjual listrik ke konsumen-konsumen Bu. Jadi kami tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, kebetulan kalau di Jawa Bali Bu, unit induk transmisinya ada 3. Salah satunya kami di Jawa bagian timur dan Bali, kemudian ada juga Jawa bagian barat serta Jawa bagian tengah. Kalau Jawa bagian tengah itu wilayahnya Jawa Barat serta Jawa Tengah. Kalau Jawa bagian barat itu Jabodetabek. Oke. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu untuk kelompok ini karena masih ada kelompok lain yang harus berpresentasi. Silakan di close dan berikutnya untuk kelompok 2 bersiap-siap. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih untuk presentasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Mana ini kelompok 2? Iya, Bu. Sebentar. Nanti dipresentasikan dengan cepat ya. Baik, Bu. Halo. Ya, baik. Apa? Oh iya. Baik. Bisa dimulai. Silakan. Oke, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil asesmen kelompok kami, risk management proses yang berada di proyek TBBM Pertamina Tuban. Next. Anggota kelompok kami yaitu Bu Maya, Pak Reza, saya sendiri Widya, dan Bu Justina. Next. Yang akan kami bahas yaitu proses risk management dan di proyek TBBM Pertamina Tuban. Di sini kebetulan dulu adalah tempat perusahaan saya bekerja yaitu di PT RIS, di mana PT RIS merupakan vendor dan rekanan kerja Pertamina. Dan kebetulan sedang ada proyek di TBBM Pertamina Tuban. Nah, ini company profile, mungkin bisa di next. Nah, pada risk management proses ini, kami membahas berdasarkan assessment dari kelompok kami sendiri, karena kebetulan data dari perusahaan kemarin saya sudah tidak menyimpan, jadi proses dalam risk manajemennya terdapat dari 4 proses, yaitu risk identifikasi, risk assessment, risk response development, dan risk response control. Next. Jadi ini tahapan-tahapannya. Jadi apabila ada resiko baru, selalu berulang ke step yang pertama. Next. Nah, akan dijelaskan oleh Ibu Sari. Silakan. Untuk risk identifikasi pada proyek ini terdiri dari fisik, environment, desain, logistik, finance, legal,
political sama konstruksi. Kebetulan di sini kami khususkan untuk konstruksi. Contohnya untuk pekerjaan 1, pemasangan T dan next. Untuk pekerjaan 1, pemasangan T dan elbow, risikonya adalah 1, keterlambatan pemesanan material, 2, kebakaran diakibatkan proses pengelasan, yang ketiga terdapat banyaknya cacat las pada pipa, yang keempat dibuatkan vendor yang expert, yang kelima membutuhkan waktu yang lama pada saat pengujian las, dan yang terakhir itu pekerjaan terkena percikan api las. Untuk pekerjaan yang kedua, pemasangan proteksi pipa TPL Tasik Harjo KP plus 3750. Di sini resikonya adalah 1, ketidaksesuaian gambar dan spesifikasi teknis, pengurusan izin dengan dinas setempat dan warga sekitar proyek, sampai dengan adanya rembesan air selama pekerjaan proyek. Next. Selanjutnya adalah pekerjaan untuk pengadaan cycle data, net, and cycle omega net. Di sini resiko identifikasinya adalah keterlambatan pemesanan material, dan yang kedua adalah material habis dan dengan ukuran yang tidak sesuai. Sedangkan untuk pekerjaan keempat yaitu penggantian rambu jalur pipa TPL KP0 sampai dengan KP67. Di sini identifikasi resikonya adalah kecelakaan lalu lintas dan pekerja terluka karena plat rambu. Demikian seterusnya sampai ada salah satu yang menggunakan identifikasi untuk desain, yaitu untuk pembuatan layout dan 3D TBBM Tuban. Resikonya adalah tenaga kerja yang ditugaskan tidak sesuai dengan kualifikasi atau tenaga ahli layout 3D, dan yang kedua yaitu adanya detail yang keliru. Untuk identifikasi risk assessment akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Reza. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan risk assessment. Seperti yang kita ketahui ada beberapa. Ini kita langsung next saja. Mengingat waktu yang singkat, di asesmen dari kelompok kami mengambil dari skala frekuensi atau likelihood, yaitu dari sangat sering, dari skala 5 dengan sampai sangat jarang, poin 1, terus skala konsekuensinya atau impact-nya itu dari sangat besar skala 5 sampai sangat kecil skala 1. Nah, hasilnya itu penilaian assessment itu terdiri dari 4. Nah, ini di 4 itu yaitu yang pertama, kalau nilai dari perkalian antara likelihood dengan impact-nya itu lebih dari sama dengan 15, maka dia unacceptable atau tidak dapat diterima. Terus yang kedua, kalau nilainya berada di antara 5 sampai 15, dia undesirable atau tidak diharapkan. Yang ketiga, nilai di antara 3 sampai 5 itu acceptable atau dapat diterima. Yang terakhir itu dapat diabaikan atau negligible. Nah, ini dikenal dengan skala determination. Ini disampaikan oleh Godfrey pada tahun 1996. Nah, berikut yang hasil dari studi kasus yang kami angkat ini. Lebih kurang perkalian hasilnya seperti ini. Contohnya untuk pada deskripsi pekerjaan yang pertama ini pemasangan dan ini bisa kita lihat ada satu yang ada di sini ada 2 R5 sama R16 yang di atas nilainya berkisar dari 15 dan 16. Nah, ini nanti akan diberikan perhatian khusus. Nah, selanjutnya ini nanti perkalian ini akan ada 4 hal tadi.
Nah, baik untuk dari asesmen ini sendiri nanti akan diambil respon oleh perusahaan. Tapi ini berdasarkan dari asesmen kelompok kami. Nah, ini akan nanti dilanjutkan oleh Ibu Widya. Baik, step yang ketiga yaitu risk response development, di mana macam-macamnya itu ada mitigasi risk, transferring risk, avoiding risk, retaining risk. Next. Berdasarkan asesmen dari kelompok kami, untuk setiap identifikasi resiko kami berikan risk responnya yaitu berupa action, di mana action ini untuk sebagai sebuah strategi yang terintegrasi sehingga resiko dapat dihadapi dengan baik. Misalkan untuk pekerjaan satu ini pemasangan TN elbow, actionnya sesuai dengan identifikasi dari resikonya. Next. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Next. Next. Kebetulan pekerjaan-pekerjaan ini saya ambil dari data yang tersisa di email, yaitu kontrak Tuban pada tahun 2018. Next. Next. Nah, seperti itu. Selanjutnya, step 4 akan dijelaskan oleh Ibu Justina. Oke, terima kasih. Pengendalian risiko merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan setelah mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisa risiko tersebut. Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui eksekusi dari strategi untuk merespon risiko, melakukan kontrol terhadap kejadian-kejadian yang dapat memicu risiko, membuat rencana lanjutan sesudah dan sebelum risiko terjadi, memperhatikan risiko-risiko baru yang akan muncul. Oke, next. Dalam proyek ini digunakan plot risiko yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok knowledge merupakan kelompok risiko yang memerlukan pengawasan dari tenaga ahli sebagai bahan pembelajaran dalam mencari, menelusuri, dan menyelesaikan sumber masalah, yaitu kelompok dengan probabilitas kejadian tinggi dengan dampak yang besar. Kemudian kelompok prevention merupakan risiko yang perlu diidentifikasi dan diawasi kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul, yaitu kelompok dengan probabilitas kejadian tinggi dan dampak kecil. Kelompok 3 adalah awareness, merupakan kelompok risiko yang membutuhkan pencegahan langsung dari sumber masalah dan berisi risiko-risiko yang memiliki probabilitas kecil namun memiliki dampak yang besar. Terus yang terakhir kelompok remediation, merupakan kelompok risiko yang perlu diidentifikasi dan dilakukan kontrol untuk kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul, yaitu kelompok dengan probabilitas kejadian kecil dengan dampak yang kecil. Berikut ini adalah hasil penilaian dan penggolongan kelompok. Sebagai contoh, pada aktivitas pekerjaan pemasangan T dan elbow, teridentifikasi risiko yang pertama adalah keterlambatan pemesanan material. Risiko tersebut memiliki risiko penerimaan undesirable atau tidak diharapkan. Karena terlambatnya material akan mengakibatkan keterlambatan keseluruhan proyek, sehingga artinya risiko ini memiliki dampak yang besar, meskipun tingkat kejadiannya kecil. Maka risiko ini digolongkan pada kelompok awareness. Kemudian risiko yang kedua teridentifikasi risiko kebakaran yang disebabkan dari proses pengelasan. Risiko ini dinilai acceptable atau dapat diterima, sehingga digolongkan pada kelompok prevention karena probabilitas kejadian tinggi namun dampaknya dapat ditangani dengan baik oleh pekerja proyek sehingga tidak menjadi besar. Kemudian teridentifikasi risiko banyak cacat las pada pipa dan dinilai negligible atau dapat diabaikan dengan tingkat kejadian kecil dan dampaknya kecil, sehingga digolongkan pada kelompok remediation. Contoh yang terakhir adalah identifikasi risiko yang membutuhkan waktu yang lama di R5 itu pada saat pengujian las yang dinilai unacceptable, artinya tidak dapat diterima bila terjadi kesalahan, karena pengujian las yang lama akan menghambat proses lain dari proyek tersebut dan mengulur waktu penyelesaian dari proyek, sehingga dampaknya akan sangat besar bagi keberlangsungan proyek ini dan dapat digolongkan pada kelompok knowledge. Terus sama penjelasannya untuk next sampai konklusi.
Sebagai penutup, pentingnya dilakukan manajemen risiko dalam setiap proyek konstruksi adalah untuk menghindari kerugian baik waktu, biaya, ataupun sumber daya. Penilaian risiko yang dilakukan kelompok kami meliputi identifikasi risiko, memahami kebutuhan, dan mengembangkan upaya tindak lanjut dari risiko, serta menganalisis risiko dan dampaknya. Kemudian dari hasil asesmen kelompok kami teridentifikasi sebanyak 47 risiko dengan 26 risiko yang termasuk kelompok awareness, 6 risiko yang termasuk kelompok knowledge, 12 risiko termasuk kelompok prevention, dan 3 risiko termasuk kelompok remediation. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Baik dari rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Boleh nanggapin sedikit, Bu. Jadi, Ya, silakan. ini kan project di TBBM ya, di ya oil facility lah ya, oil and gas facility. Jadi, tadi disebutkan bahwa pengelasan bahayanya apa, kebakaran gitu kan. Nah, ketika di assessment-nya itu kok bisa diterima ya? Ya menurut saya agak aneh sih, karena biasanya di dunia oil and gas itu bahaya pertama itu adalah api. Kalau udah api, terus di situ banyak bahan yang mudah terbakar ya. Jadi satu plant itu bisa habis semua itu. Tapi di sini tadi kok nah ini kebakaran akibat proses pengelasan acceptable. Nah, mohon dijelaskan acceptable-nya gimana ya maksudnya? Mungkin itu dari saya, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya pertanyaannya. Silakan, mungkin bisa ditanggapi sesuai dengan apa ya pengetahuan dari kelompok atau barangkali analisa dari kelompok ya. Ada anggota kelompoknya yang bisa bantu menjawab, mungkin Mbak Widya atau siapa tadi? Oh iya Ibu, mungkin ini kelewat mengisi risk acceptability-nya ya. Ya emang benar, emang kalau di area fasilitas TBBM itu yang namanya pekerjaan yang menghasilkan api itu emang resikonya tinggi sekali. Jadinya itu. Yakin itu typo? Oh bukan. R berapa tadi kebakaran itu? R2 ya? Iya. Iya, itu kesalahan kami untuk mengisinya itu, Bu. Tuh, sebentar, ini yang siapa? Data ini kalian isi sendiri atau sudah berasal dari hasil penyelesaian risk management dari proyek yang sudah pernah dilakukan oleh perusahaan dan mungkin Mbak Widya tadi ya terlibat di sana gitu ya? Iya Bu, ini kita sendiri yang mengisinya assessment-nya. Oh, I see. Iya. Jadi kita. Kenapa kok diisi sendiri? Soalnya kan saya udah nggak punya data dari perusahaan yang lama dan kebetulan ini template-nya kita buat sendiri, kita isi sendiri seperti itu. Jadi saya cuma nyimpen data pekerjaan di proyek dahulu aja, tidak menyimpan template-nya. Jadi ini berdasarkan assessment kita. Gitu ya. Iya. Terus yang lainnya, anggota kelompok yang lainnya?
Mungkin ada yang bantu Mbak Widya ini? Ya, jadi gini Bu, kebetulan dari kami berempat ini yang pernah terlibat dalam proyek itu Mbak Widya Bu, karena nah untuk identifikasi resiko ini jadi deskripsi pekerjaannya sendiri ini emang real Bu. Ini deskripsi pekerjaannya real dari proyek sebelum yang memang ditanganin sama Mbak Widya waktu itu. Nah kebetulan memang bisa dikatakan Mbak Widya bukan orang yang mempunyai kompetensi di manajemen yang risk control ini sendiri. Nah, waktu itu kami tangkap bahwa lebih bagus kalau ada proyek yang pernah dikerjakan gitu. Nah, makanya akhirnya kami daripada ngambil studi case yang dikerjakan sama orang lain atau berdasarkan paper atau penelitian orang lain, nah kami lebih prefer untuk memilih proyek ini, Bu. Nah, untuk identifikasi resikonya sendiri, ini merupakan diskusi kami. Memang ada beberapa yang ya itu tadi ada 1-2 yang kelewatan karena kan kami pertama Mbak Widyanya sendiri tidak berurusan langsung di lapangannya itu gitu. Karena seingat saya sih di administrasi, dan yang kedua terus kita juga ini cuma berusaha selogis mungkin gitu identifikasi resikonya gitu. Nah mungkin ada bagian yang saat penilaian yang kami kelewatan yang sehingga risk acceptability kebakaran ini tadi akhirnya masuk ke skalanya acceptable. Harusnya memang unacceptable harusnya. Mungkin ini jadi catatan untuk kelompok kami juga, akan kami revisi nantinya, Bu. Demikian yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Gitu Pak Mutyas ya tadi, gimana? Bisa diterima ya? Pak Muhartias ya. Ya, mungkin kelompok ini karena diisi diisi sendiri dan mungkin juga dari sisi knowledge gitu, pengalamannya. Mestinya kan proses risk register ini melibatkan orang yang memang betul-betul mengetahui ya kondisi di lapangan, brainstorming dengan beberapa pihak dan sebagainya kan biasanya kan begitu ya. Iya Bu, itu kekurangannya. Ya oke, memang kalau di perusahaan minyak begini kan memang kebakaran kadang memang sulit dihindari, tetapi perlu antisipasi ya, yang kalau seandainya ada kebakaran seperti apa. Mungkin kenapa ditulis acceptable itu ya karena tidak bisa dihindari, diterima untuk ditangani begitu ya, karena mau ditransfer bisa saja sih sebenarnya transfer ya, jadi ada pihak-pihak lain yang nanti diminta menangani begitu bisa saja begitu ya. Namun ini datanya ya tentu akan lebih baik jika pelaku atau yang melakukan risk management ini betul-betul yang mengisi risk register ini ya. Iya, baik, saya kira dicukupkan dulu ya untuk kelompok kedua. Kita berikan kesempatan kelompok 3 untuk melanjutkan. Kelompok 3 ya, silakan. Boleh langsung dimulai, Bu? Boleh langsung. Jadi kami dari sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang risk management dari proyek perluasan warehouse dari PT Cipta Kerja Bahari yang ada di Osowilangun, Surabaya. Next, yang akan dipresentasikan, yang akan dipresentasikan saya sendiri, Farizal Aditya Mirza Putra, kemudian ada rekan saya Ramadan Fauzi Putra, kemudian Ripta Rarung Raska, kemudian Mbak Eki Anastasia Pramita. Selanjutnya,
Jadi kami untuk presentasi ini akan membahas tentang company profile yang akan menjelaskan tentang company description, company strategy, kemudian di project analyst ada investment background, kemudian di risk management ada risk breakdown structure, risk register, risk assessment, dan risk mitigation. Kemudian selanjutnya company profile. Jadi PT Cipta Krida Bahari sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Jadi perusahaan logistik yang terintegrasi. Jadi layanan dari PT Cipta Krida Bahari sendiri itu yang meliputi dari, kalau prosesnya dari impor itu ada pengurusan kepabeanan, kemudian mobilisasi, kemudian storage, kemudian remote site, supply base service, port management, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, jadi PT Cipta Krida Bahari sendiri itu kantor pusatnya ada di Jakarta. Nah, untuk menjawab pertumbuhan ekonomi yang besar di Indonesia Timur, CKB Logistik kemudian ekspansi ke Surabaya, tepatnya di area Osowilangun. Nah, kemudian selanjutnya, company project analyst. Nah, sebelumnya itu memang sudah ada untuk warehouse di Osowilangun di daerah Surabaya ini. Namun di tahun 2019 ada ekspansi atau proyek perluasan warehouse. Nah, tempatnya itu di area Osowilangun. Kenapa kok di daerah Osowilangun? Selain tempatnya strategis karena berdekatan dengan dua pelabuhan internasional, yaitu ke Teluk Lamong, jaraknya kurang lebih hanya 3,29 km, kemudian ke Pelabuhan Tanjung Perak sekitar 7,47 km. Nah, tempatnya sangat strategis kalau untuk bidang logistik, begitu. Kemudian selanjutnya, nah, mengapa proyek ini dilakukan? Yang pertama adalah untuk menjawab potensi permintaan penggunaan warehouse di area Surabaya dan Indonesia Timur, penggunaan warehouse dan juga pusat logistik berikat. Oh iya, tadi saya kelewatan. Jadi untuk perluasan ekspansi ini itu lebih perluasan di area pusat logistik berikat. Jadi pusat logistik berikat ini adalah proyek pemerintah atau dari paket kebijakan ekonomi 2 yang diatur melalui peraturan pemerintah PP nomor 85 di tahun 2015 sebagai revisi dari PP 32 tahun 2019. Jadi harapan dari pemerintah sendiri adanya dibangun PLB ini adalah untuk menekan biaya transportasi logistik, dan harapannya bisa menjadi adanya PLB ini bisa menjadi Indonesia bisa menjadi hub di kawasan Asia Pasifik, gitu. Kemudian yang untuk selanjutnya, jadi untuk jadi untuk menyiapkan strategi dari ancaman kompetitor. Jadi kita harus mulai duluan ini menyiapkan proyek ini. Kemudian kenapa sekarang? Jadi untuk mengambil peluang, kemudian bisa dikatakan mengambil langkah yang lebih cepat
dibandingkan kompetitor lain. Jadi karena ekonomi di Indonesia Timur saat ini juga bertumbuh sangat cepat gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk asumsi umum, jadi total area untuk perluasan ini itu sekitar 14.000 square meter. Jadi untuk warehouse yang cover itu ada atapnya itu sekitar 7.684 square meter, kemudian yang open yard itu yang tidak ada atapnya sekitar 7.000 square meter. Kemudian marketable area sekitar 12.150. Nah, kemudian selanjutnya, nah, untuk risk management akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang risk breakdown structure-nya. CKB sendiri sudah mengklasifikasikan beberapa resiko yang bisa terjadi apabila proyek ini dijalankan. Klasifikasi tersebut menjadi 3. Yang pertama dari segi technical yang bisa mempengaruhi fasilitas, keamanan, dan juga keselamatan. Lalu yang kedua ada juga dari segi manajemen yang bisa mempengaruhi perusahaan, lalu HSE, lalu juga informasi, lalu project management itu sendiri, serta sumber dayanya. Dan klasifikasi yang ketiga itu dari segi komersial yang mempengaruhi financial, contractual, regulatory, reputation, dan juga economic. Lalu untuk livelihood yang digunakan untuk risk appetite project ini ada 5, seperti yang umum digunakan oleh perusahaan lain, hanya saja yang membedakan adalah remark-nya. Kalau di CKB ini sendiri menentukan remark misalnya untuk rare itu belum pernah terjadi, lalu untuk possible itu pernah terjadi, dan certain itu sering terjadi. Dan untuk yang impact kriteria yang digunakan juga 5, dan itu juga umum digunakan oleh perusahaan lain, yang membedakan hanya remark-nya juga. Kalau CKB ini sendiri menentukan remark-nya untuk setiap impact kriteria ini berdasarkan financial, business interruption, reputation, legal, dan juga safety. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya Ripta Roska akan melanjutkan presentasi mengenai risk assessment untuk rencana perluasan gudang di area Osawilangun ini. Di sini akan dijabarkan terkait resiko-resiko apa saja yang akan terjadi. Jika dilihat dari slide ini terdapat 10 resiko yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian dijabarkan mengenai contributing factor atau sebab dari resiko tersebut dan impact-nya yang merupakan akibat dari resiko tersebut. Pada risk register ini, masing-masing resiko harus dituliskan terkait risk owner atau pemilik dari resiko tersebut. Risk owner merupakan orang yang terpapar langsung dari resiko. Kemudian dilanjutkan penilaian berdasarkan dari risk appetite yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu perusahaan CKB yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Penilaian tersebut perkalian dari frekuensi dikali dengan severity. Nah, dari 10 resiko tersebut didapatkan data bahwa terdapat 4 resiko dengan kategori high risk dan 6 resiko dalam kategori medium risk berdasarkan penilaian yang dilakukan. Nah, risk description-nya itu yang pertama ada low occupancy dengan rank description high risk. Yang kedua GPN NPV di bawah target, itu dengan kategori high juga. Next. Selanjutnya klaim dari customer itu dalam kategori medium. Yang keempat volume growth tidak sesuai dengan prediksi, itu di kategori high risk. Kemudian di risk nomor 5 incomplete license atau tidak sesuai standar license dari yang diminta oleh customer, itu di kategori high risk. Yang keenam ada accident or incident, masuk ke kategori medium. Next. Untuk network failure itu masuk kategori medium karena sangat mempengaruhi sekarang kebutuhan atas internet dan network dan jaringan yang sangat perlu karena berhubungan langsung dengan bea cukai.
Yang ke-8 itu high employee turnover, itu masuk ke kategori medium. Late delivery for racking or pallet masuk ke medium. Dan 10 delay in construction masuk ke kategori medium. Untuk next. Nah, selanjutnya setelah melakukan risk assessment terhadap resiko-resiko yang terjadi, kemudian di-mappingkan ke dalam risk matrix seperti slide ini. Mapping ini penting agar perusahaan dapat mengetahui terkait level risiko yang terjadi dan strategi terhadap manajemen risiko dari sebuah proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami terkait step selanjutnya, yaitu risk mitigation. Untuk selanjutnya adalah mitigasi risiko atau suatu tindakan berkelanjutan yang direncanakan oleh pemilik risiko untuk mengurangi dampak yang berpotensi atau telah merugikan pemilik risiko. Dalam proyek ini adalah senior manager dari gudang dari Surabaya. Berdasarkan analisa penilaian risiko di atas, tim analisis risiko membuat jabaran mitigasi dari masing-masing risiko di atas berdasarkan tabel terlampir. Tabel terlampir juga menunjukkan adanya sifat risiko high dan medium, sehingga berdasarkan prioritasnya, mitigasi dari tingkat urgensinya, yaitu mitigasi didahulukan yang tingkat risikonya high. Tabel mitigasi terlampir terdiri dari bagaimana perencanaan mitigasi dari risiko dan PIC-nya, sehingga terdapat perencanaan ke depan untuk proses mitigasi risiko yang dibatasi dengan due date sebelum pembukaan gudang yang mulai beroperasi di tahun 2020. Untuk risiko high, yang pertama adalah low occupancy level. Risiko tersebut dihandle oleh PIC Pusat dan PIC Surabaya, di mana dibuat perencanaan aktivitas yang berhubungan dengan data pipeline customer untuk mencegah adanya low occupancy pada kegiatan operasional yang perencanaannya di bulan November 2018. Next, untuk selanjutnya adalah gross profit dan net profit value di bawah target. Pak Eki agak cepat ya, maaf. Oh iya. Agak cepat presentasinya. Lanjutkan. Dihandle oleh PIC Pusat dan PIC Surabaya, di mana dibuat perencanaan aktivitas yang berhubungan dengan strategi analisa keuangan dan perencanaannya di bulan November. Untuk volume growth melebihi prediksi, itu dibuat rencana untuk aktivitas implementasi operasional gudang yang perencanaannya juga di bulan November. Dan yang terakhir, kemungkinan adanya lisensi yang belum lengkap direncanakan untuk persiapan kelengkapan data di bulan November. Next. Untuk selanjutnya, resiko medium, itu yang pertama jika adanya klaim baik dari vendor maupun pelanggan, itu dibuat rencana aktivitas penanganan klaim yang direncanakan di bulan Desember 2019. Lalu selanjutnya jika adanya kecelakaan kerja di lingkungan gudang, dibuat perencanaan aktivitas pencegahan kecelakaan kerja yang direncanakan di bulan Desember 2019. Untuk selanjutnya, jika adanya kegagalan jaringan, itu dibuat perencanaan aktivitas kesiapan jaringan dari berbagai pihak untuk yang direncanakan di bulan Desember. Lalu jika adanya keterlambatan pengiriman racking atau palet, dibuat rencana aktivitas pencegahan keterlambatan yang direncanakan di bulan Desember. Dan untuk keterlambatan penyelesaian konstruksi proyek gudang, direncanakan aktivitas pencegahan keterlambatan untuk penyelesaian gudang yang direncanakan di bulan Desember. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Proyek ini mendukung strategi pengembangan pergudangan di area timur. Sebelum operasi dimulai, analis risiko menganalisa risiko dan membagi 3 aspek, yaitu risiko dari segi teknis, manajemen, maupun dari komersial. Risk register yang dianalisis banyak 10 risiko dengan kategori high dan medium risk. Penilaian risiko didukung dengan perencanaan mitigasi risiko dan batas waktu yang ditentukan perusahaan sebagai persiapan operasional gudang. Terima kasih atas waktunya. Baik. Pertanyaan saya satu saja, kalau adanya COVID-19 ini, wabah seperti COVID-19 ini, terganggu tidak termasuk resiko tidak untuk perusahaan? Ya baik Bu, saya coba menjawab untuk pertanyaan dari Ibu ya. Kalau terkait ini kan sebelumnya proyek ini dilakukan sebelum gudang tersebut dibangun. Nah, kondisi saat ini gudang itu sudah terbangun dan telah dikomersialkan atau sudah dijual atau disewakan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, memang untuk pandemi ini itu sangat mempengaruhi untuk kondisi gudang kami ya. Ini kebetulan kami bekerja di perusahaan ini PT Cipta Kerja Bari ini sangat mempengaruhi dan volume
volume dari tempat kami itu sangat menurun. Cuman memang ada beberapa customer kami itu sangat mendukung aktivitas-aktivitas untuk pembuatan material, raw material seperti chemical ataupun plastik, biji plastik. Nah, itu beberapa customer tipe tersebut itu malah volumenya sangat masif dan dibutuhkan. Nah, cuman memang untuk customer tipe lain yang seperti spare part ataupun besi baja itu sangat menurun, sangat mempengaruhi memang. Iya. Berarti dia dimasukkan tipe risiko apa? Itu termasuk ke ekstrim. Ekstrim, Bu. Karena ya, itu kan levelnya ya. Kalau resikonya dimasukkan di mana kalau di mungkin saya bisa bantu jawab, Bu. Itu nanti masuknya di low occupancy, Bu. Jadi iya low occupancy. Jadi masuknya memang di high, Bu. Karena memang penurunan volume shipment-nya itu, Bu. Sebentar, ini yang jawab siapa ya ini? Nah. Saya Farizal, Bu. Oh, Farizal. Ya, tadi kalau yang tadi Mas Raska, Bu. Ripta atau Ripta? Ya, Bu, Ripta Rarung Raska, Bu. Ini Mas Farizal ini juga kerja di sana? Iya, Bu. Kebetulan saya juga kerja di sana, Bu. Oke, masuk di mana tadi berarti? Di low occupancy, Bu. Low occupancy ya. Oke. Good. Silakan diakhiri, ditutup presentasinya untuk dilanjutkan ke kelompok keempat ya. Ya, Bu, siap. Kelompok 4 siap-siap ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok selanjutnya. Nah, mohon kelompok keempat waktunya diingat nggak? Agak cepat presentasinya. Jadi langsung. Siap, Bu, siap. Terima kasih. Oke, langsung saja. Selamat malam, Budia. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam. Pertama-tama saya Alvis Mofari Astra ingin berkenalan dulu. Saya dari kelompok 4. Ingin membahas tentang manajemen resiko terkait pembangunan proyek perpanjangan dermaga Lok di Pelindo 3. Ini lokasinya di Semarang, jadi saya ngambil dari jurnal. Kebetulan dari kelompok kami tidak ada yang background dari proyek, jadi kami ngambil dari jurnal. Oke, kelompok saya ada Ariasta Kusuma Wadana, ada Solahuddin Nur Anwar, saya sendiri Alvis Mofari Astra, dan yang terakhir adalah Nela Rahmawati. Oke, yang pertama di sini kami akan menjelaskan 4 secara singkat aja. Jadi ada introduction, profil risikonya, analisis risikonya pada dermaga, dan kesimpulannya apa. Dan di sini introduction akan dijelaskan oleh Nela. Silahkan Nela. Baik, saya akan menjelaskan tentang introduction, yaitu setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Suaranya masih jauh, Nela. Oh iya, Bu. Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan akan selalu bertemu dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Kemudian dalam setiap risiko akan selalu menimbulkan ancaman, biaya, kerugian, atau dan lain-lain bagi perusahaan. Kemudian setiap risiko yang terjadi dalam aktivitas bisnis masih belum terdengar ini. Halo? Ya. Agak keras, mungkin agak dekat di speaker ya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Volume, oh iya. Ini perlu dilihat ya. Ya, sudah, lanjutkan. Next. Next. Di saya nggak kedengeran sama sekali sih, Bu. Sekarang sudah bagus. Sekarang sudah keras. Tadi tidak. Profil PT Pelabuhan Indonesia 3 yaitu adalah pada Tanjung Emas adalah salah satu kawasan pelabuhan yang berada di daerah pesisir utama di Pulau Jawa. Pelabuhan Tanjung Emas dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 atau disebut dengan Pelindo 3. PT Pelabuhan Indonesia 3 sebagai penyedia jasa pelabuhan terpenting di Indonesia memiliki peran kunci untuk menjamin keberlangsungan dan kelancaran angkutan laut. Tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai yang mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. Kegiatan usahanya yaitu penyediaan
kolam-kolam pelabuhan, kemudian penyedia layanan dermaga seperti peti kemas, kemudian penyedia layanan terminal, penyedia layanan listrik dan air, dan lain-lain. Next. Studi kasusnya yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Next. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Aris. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan profil risiko, keterlambatan pelaksanaan pembangunan proyek itu sering terjadi disebabkan berbagai faktor risiko yang selama pelaksanaan proyek itu belum teridentifikasi. Nah, sehingga nantinya akan berdampak pada keterlambatan proyek dan biaya juga semakin tidak terduga atau semakin meningkat nantinya. Nah, berikut adalah profil risiko dalam proyek perpanjangan dermaga Lok. Itu ada faktor risiko alam, ekonomi, risiko lingkungan, risiko SDM dan manajemen, risiko finansial, risiko teknis, dan proyek. Next. Next. Nah, untuk identifikasi risiko dari jurnal yang kami pilih ini dibagi menjadi dua persepsi, yaitu adalah persepsi konsultan dan persepsi dari kontraktor. Nah, di sini salah satu contohnya seperti risiko alam, itu identifikasinya adalah dari cuaca ekstrim, force major, dan pasang surut air laut. Lalu dari risiko finansial itu ada keterlambatan pembayaran, kurangnya dana finansial dari owner, penambahan biaya pengangkutan material, dan lain sebagainya. Next. Next. Halo. Next, Mas. Monggo, dilanjut. Oke Bu, saya lanjutkan. Jadi ada respon-respon risikonya berdasarkan dari stakeholder masing-masing. Di mana di sini ada seperti kode-kodenya, ada kode-kodenya disesuai dengan yang di profil risikonya tersebut. Jadi ada yang dari respon-responnya dari ketiga, dari konsultan, kontraktor, sama ownernya sendiri. Ada masing-masing, ada yang dihindari, dan dihindari. Terus kalau misalnya untuk yang risiko dari konstruksi dari yang kedua itu dibagi dan ditransfer dan seterusnya. Dan terus ini jadi analisis risiko dari konsultan tersebut dibikin chart. Jadi ada 4 chart dihindari, dibagi. Maaf ini. Kan tadi ini kan analisis risikonya berdasarkan persepsi konsultan, di mana mereka membuat chart risikonya. Jadi ada 4 bagian yang dihindari, dibagi, dikurangi, dan diterima. Dan masing-masing ini dari persepsi dari konsultan sendiri. Yang pertama itu yang dihindari itu dari risiko dari teknis 1, yang dibagi itu risiko teknis 2, dan sisanya itu dibagi, dikurangi, dan diterima. Sedangkan untuk dari persepsi kontraktor sendiri itu ada risiko dari kontraktornya, ada RK1 dihindari, terus dibagi, dan sama seperti dari konsultan tadi. Terus untuk dari pihak owner sendiri itu juga ada dari pihak dari project owner sendiri juga menilai risikonya tersebut. Jadi risiko apa saja yang benar-benar mempengaruhi dari perencanaan proyek tersebut, terus ekonominya tersebut, dan kecelakaan kerjanya. Dan untuk
Jadi di sini di lapangan sendiri diverifikasi ada 11 risiko. Ini dari persepsinya si owner. Jadi di mana dari persepsi kontraktor dan konsultan. Di mana di sini saya bikin tabelnya itu ada nomornya, ada indikator risikonya, kodenya, dan probabilitasnya dia bakal terjadi itu berapa kali. Dan di sini ada yang pertama dijelaskan indikator risikonya ada cuaca ekstrim, dia kode RK-nya, RT-nya 1, menurut persepsi konsultan probabilitas P-nya 2, dan keterangan dari N-nya jadi dari 43 hari hujan, ada 134 hari pelaksanaan proyek dengan probabilitas 0,2, jadi ada 0,32 terjadi cuaca ekstrim. Dan lanjut, ini ada nomor 3 itu mesti gangguan antar bongkar muatnya, terus ini dia keterangannya itu apa, didukung dengan adanya catatan direksi bulan Oktober, November, dan Januari, kontraktor untuk beli berkoordinasi dengan instansi, misalnya begitu. Dan seterusnya sampai 11. Jadi ada macam-macam, ada seperti ketidaktepatan lokasi pemancangan, terus kerusakan alat berat pada saat pelaksanaan kerja, metode pelaksanaan, sama pengadaan material yang tidak sesuai spesifikasi, dan ini juga berdasarkan dari kontraktor. Dan ini perkecil lagi, jadi ada risiko dari stakeholder sendiri, ini ada dari probabilitas sama dampaknya dikali jadi T, jadi tingkat terjadinya, dan kategorinya itu adalah moderate, dari cuaca ekstrim tersebut, terus kategori untuk pasang surut air itu high, karena dapat mengganggu proses dari konstruksinya, dan seterusnya. Dan ini action plan yang terjadi dari ahli, dari ownernya sendiri, mereka cara penanganan itu bagaimana, seperti misalnya untuk dari cuaca ekstrim tersebut, dia penanganannya mau melakukan pekerjaan saat cuacanya cerah, terus misalnya terjadi banjir dan force major, bencana alam yang tidak dapat diprediksi itu, jadi memberikan pengarahan K3, dan jika terjadi bencana mengasuransikan keselamatan personel mengurangi dampak risiko. Terus yang contoh dari alam lagi, yang satunya adalah risiko pasang surut air laut, dia menyarankan metode untuk pelaksanaan yang tepat pada kontraktor. Ambil contoh satu-satu dari risiko lingkungan, misalnya ada kondisi tanah yang tidak stabil, yaitu cara penanganannya bagaimana, ya pengawasan secara teratur dan teliti terkait dengan penggerakan tanah pada masa konstruksi. Untuk risiko teknis ada dari, misalnya saya ambil di sini perubahan desain akibat perubahan kondisi lapangan. Jadi menerima terjadinya risiko tersebut dan tetap berkoordinasi dalam menyelesaikan justifikasi waktu tentukan. Dan risiko proyeknya ada, misalnya ada keretakan pada struktur. Nah, di sini action plan-nya bagaimana diadakan rapat dan tindakan cepat untuk mengenai keretakan dengan serta pengawasan yang cermat oleh konsultan. Ini seperti ini yang, jadi ini action plan yang pada kontraktornya sendiri itu bagaimana, sama seperti yang tadi, tapi cuma ini versi dari kontraktor. Dan terus ini kesimpulan akan dibahas oleh teman saya yang terakhir, Mas Solahuddin, silakan. Ya, untuk kesimpulannya, keterlambatan pelaksanaan proyek seperti disebabkan berbagai risiko yang belum teridentifikasi, sehingga berdampak pada keterlambatan proyek dan biaya yang meningkat. Kedua, pengembangan wilayah pesisir diperlukan pertimbangan khusus terhadap masalah lingkungan, lalu lintas kendaraan, tata ruang, dan pengembangan harus kita adanya progresif dan efektif dari proyek. Ketiga adalah terdapat 5 risiko dari perspektif yang menyebabkan konstruksi, yaitu pasang laut surut laut, yaitu RK3, gangguan proses pemuatan dan pembongkaran barang RK7, perubahan desain karena perubahan lapangan RK18, kontradiksi metode konstruksi antara konsultan dan kontraktor R23, dan kerusakan alat berat R36. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau dipertanyakan, Ibu? Walah, maaf. Saya masih unmute ternyata. Ya, kita tidak menerima pertanyaan ini kelihatannya dari rekan-rekan mahasiswa. Kita close saja ya
presentasi yang ini silakan ditutup untuk memberikan kesempatan kelompok terakhir presentasikan ya. Halo. Ya, Bu. Ya, silakan ditutup. Oke, sudah Bu. Oh, oh ya. Selanjutnya kelompok yang terakhir ya. Ya, silakan segera ya. Ini kita sebenarnya waktunya udah berakhir ya, mungkin sekitar 10-15 menit ya. Mohon maaf, ini kelompok yang terakhir, anggota kelompok saya masih ada yang di jalan pulang kerja, Bu. Kelompok yang lain mana? Berapa yang kelompoknya ready? Terakhir itu Bu tadi Bu. Iya. Nah, ini kelompoknya Tamara. Saya yang barusan bicara itu ada satu teman saya yang masih pulang kerja, Bu, masih di mobil. Iya, ini kan kelompok masih ada satu kelompok lagi yang belum presentasi kan ya? Iya, Bu. Kelompok saya aja yang belum. Berapa orang anggotanya Mbak Tamara? Ada 4, Bu. Yang 3 lagi sudah hadir kan? Yang 3 anggota kelompok sudah hadir kan? Iya, Bu, hadir. Silakan dipresentasikan sambil menunggu kelompok yang terakhir. Iya. Yang anggota kelompoknya ini belum join siapa? Bias Rahmat, Bu. Oke. Ya, dimulai dulu aja. Nah, kok belum siap? Sebentar, Bu, saya soalnya pakai HP. Kalau pakai laptop hang terus dari tadi bukanya, Bu. Oke. Bu, kalau maju minggu depan bisa nggak, Bu?
Bu, ini kan kelompok kami kan 2 orang yang belum online, Bu. Putus-putus. Apakah mohon bisa ditunda untuk minggu depan ya, Bu ya? Halo, iya. Iya. Ini kelompok kami yang belum online itu ada 2, Bu. Tadi yang satu kan masih pulang kerja, ngendarai mobil. Apakah mohon bisa ditunda minggu depan ya, Bu ya? Gini, untuk yang lainnya, saya izinkan untuk live ya, keluar dari room, ya. Silakan beristirahat, ya. Bagi kelompok Tamara, saya berikan waktu sekitar 5 menit ya untuk mencoba join. Oh iya ya, baik Bu. Yang lainnya saya persilahkan untuk beristirahat. Terima kasih. Ibu. Ya, sudah absen ya. Tadi saya sudah share absennya. Bisa. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam.